Salam baik dan bahagia selalu buat sahabat channel Keluh Kesah Sang Pengusaha. Semoga menghibur. Yuk kita mulai keluh kesahnya sang pengusaha. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, ada seorang pemuda bernama Joko yang sejak kecil sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Joko lahir dalam keluarga miskin, di mana ayahnya hanyalah seorang buruh serabutan yang kadang mendapat pekerjaan, kadang tidak. Ibu Joko, meskipun tidak terdidik secara formal, selalu menanamkan nilai-nilai kehidupan yang kuat dalam dirinya. Kerja keras, tidak mudah menyerah, dan yang paling penting, doa. Joko sering melihat ibunya berdoa sepenuh hati setiap malam. Ibu yang tak pernah lelah bekerja mencari nafkah untuk keluarga, dari mencuci pakaian tetangga, menjual jajanan, hingga terkadang membantu tetangga membersihkan rumah. Namun, meskipun penuh dengan kerja keras, keluarga Joko selalu kekurangan. Mereka tinggal di rumah reot, makan seadanya, dan seringkali Joko merasakan betapa beratnya hidup ini. Namun, meskipun hidup dalam keterbatasan, ibunya selalu memberikan harapan. Jangan pernah merasa malu dengan pekerjaanmu, Nak. Setiap tetes keringatmu adalah berkat. Pesan Ibu Joko selalu terngiang di telinganya. Joko tumbuh dengan penuh rasa ingin tahu dan semangat yang besar untuk bisa keluar dari kesulitan hidup. Dua perjuangan menjadi pemulung. Di usia remaja, ketika Joko sudah cukup besar, ia mulai merasakan betapa sulitnya mencari pekerjaan di kota. Banyak remaja sebayanya yang sudah bekerja di pabrik atau toko, tetapi Joko tidak memiliki kesempatan itu. Suatu hari, ketika sedang berjalan di sekitar jalanan kota, ia melihat seorang pemulung yang mengais sampah, mencari barang-barang yang masih bisa dijual. Tanpa banyak berpikir, Joko mulai meniru pekerjaan tersebut. Ia merasa lebih baik mencari nafkah dengan cara ini daripada hanya berdiam diri. Meski pekerjaan itu terkesan hina bagi banyak orang, bagi Joko itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Setiap hari ia membawa karung besar berkeliling kota, mencari barang bekas yang bisa dijual. Berbagai macam barang, dari plastik, kardus, hingga logam, menjadi target utamanya. Meskipun banyak orang yang memandangnya sebelah mata, Joko tak pernah merasa malu. Ia tahu, ini adalah bagian dari perjalanannya untuk mencapai impian. Di tengah kesulitan tersebut, Joko semakin menyadari satu hal penting dalam hidupnya. Ia harus bekerja lebih keras jika ingin mengubah nasib. Ia mulai mengumpulkan barang-barang dengan lebih cermat, menjualnya ke tempat-tempat yang membeli barang bekas, dan perlahan-lahan, ia berhasil mengumpulkan uang untuk membeli sepeda tua agar lebih cepat dalam mengumpulkan sampah. 3. Beban keluarga yang semakin berat. Namun, perjalanan hidup Joko tak selalu mulus. Ketika ibunya jatuh sakit parah, Joko merasa beban hidup semakin berat. Kesehatan ibunya yang semakin menurun membuatnya merasa harus bekerja lebih keras untuk menghidupi keluarga. Ayahnya sudah lama tidak bisa bekerja dengan maksimal karena usianya yang semakin tua dan kondisi tubuhnya yang mulai rapuh. Joko merasa terhimpit oleh rasa tanggung jawab yang besar. Di satu sisi, ia harus mengumpulkan uang untuk biaya pengobatan ibunya. Di sisi lain, ia juga harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terkadang, ia bekerja hingga larut malam, mencari sampah yang masih bisa dijual untuk menambah penghasilan. Ia tidak ingin menyerah. Ia merasa bahwa doa ibunya yang selalu menguatkannya, memberi semangat dan harapan. Suatu hari, setelah beberapa bulan berjuang, Joko mendapat kesempatan emas. Seorang pemilik toko besar yang sering ia lihat membeli barang bekas mendekatinya. Pemilik toko tersebut mengajak Joko untuk menjadi pemasok tetap barang-barang bekas yang ia temukan. "Kamu bekerja keras, Nak. Saya bisa melihat semangatmu. Kalau kamu mau, saya bisa ajak kamu lebih jauh dalam bisnis ini," kata pemilik toko tersebut.
Ini adalah tawaran yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. 4. Awal mula bisnis. Dengan bimbingan pemilik toko itu, Joko mulai belajar tentang dunia bisnis, tentang bagaimana membeli barang bekas dengan harga murah dan menjualnya dengan harga lebih tinggi. Ia juga mulai memahami cara mengelola uang, bagaimana melakukan negosiasi dengan pembeli dan penjual, serta cara menjaga hubungan baik dengan pemasok. Joko yang dulunya seorang pemulung kini mulai memasuki dunia yang jauh lebih besar, dunia bisnis. Namun, meskipun mulai merasakan adanya perubahan, Joko tidak melupakan perjuangannya. Ia tetap mengingat bagaimana beratnya hidup sebelum ia mendapatkan kesempatan ini. Ibu Joko, meskipun masih sakit, selalu memberikan doa dan semangat agar anaknya tidak berhenti berusaha. Bagian 2, berdiri tegak di tengah kesulitan. Setelah beberapa tahun bekerja keras, Joko akhirnya berhasil membuka usaha sendiri. Dari sebuah usaha kecil, ia mulai mengembangkan bisnisnya dengan membuka beberapa cabang dan merekrut karyawan. Namun, perjalanan menuju kesuksesan tidaklah mudah. Setiap hari adalah perjuangan yang penuh dengan tantangan. Ia harus mengelola operasional, menghadapi persaingan yang ketat, dan juga menangani masalah keuangan yang kadang sulit diprediksi. Meski begitu, Joko tak pernah merasa lelah. Ia selalu ingat akan doa ibunya yang tak pernah berhenti mendoakan dirinya. Joko menyadari bahwa setiap langkah yang ia ambil, setiap tantangan yang ia hadapi, adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih kuat. Bisnis yang ia jalani semakin berkembang, dan Joko pun mulai merasakan hasil dari kerja kerasnya. Namun, ia tetap merasa ada satu hal yang belum sempurna dalam hidupnya. Ia ingin ibunya melihat kesuksesan yang telah ia raih, ingin ibunya bangga atas segala jerih payahnya. Sayangnya, beberapa bulan setelah ia membuka usahanya, ibunya meninggal dunia setelah bertahun-tahun berjuang melawan penyakit. Kehilangan ibu tercinta adalah pukulan berat bagi Joko. Ia merasa seperti kehilangan bagian dari dirinya. Namun, ia bertekad untuk terus menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya, karena ia tahu ibunya selalu menginginkan yang terbaik untuk dirinya. Setiap kali ia merasa lelah atau terpuruk, ia selalu mengingat nasihat ibunya yang penuh kasih. Bisnis Joko terus berkembang, dan ia mulai menjadi sosok yang dihormati di kalangan pengusaha. Banyak orang yang terinspirasi oleh perjuangannya, bagaimana ia mampu bangkit dari kehidupan yang penuh keterbatasan hingga akhirnya bisa menjadi seorang bos yang sukses. Namun, Joko tidak pernah melupakan akar kehidupannya. Ia selalu ingat bagaimana dulu ia bekerja keras sebagai pemulung dan betapa pentingnya doa ibu dalam setiap langkah hidupnya. Kini, Joko tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga berhasil memberikan harapan kepada banyak orang yang hidup dalam kesulitan. Ia membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang kurang beruntung, memberikan beasiswa kepada anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan, dan mendirikan yayasan yang membantu keluarga-keluarga kurang mampu. Joko ingin menunjukkan kepada dunia bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika seseorang bekerja keras dan tidak pernah menyerah. Kisah hidupnya yang penuh perjuangan ini menjadi inspirasi bagi banyak orang di Indonesia, terutama bagi mereka yang merasa putus asa karena keadaan. Joko percaya bahwa dengan kerja keras, doa, dan keteguhan hati, segala impian bisa terwujud. Setelah beberapa tahun bergelut dalam dunia bisnis barang bekas, Joko mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Usaha yang ia jalani berkembang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Dari seorang pemulung yang hanya mengumpulkan sampah untuk dijual, Joko kini telah mampu membuka toko sendiri yang membeli dan menjual barang bekas. Ia bahkan mulai memperluas jaringan bisnisnya ke kota-kota lain. Namun, meski usaha Joko mulai berkembang, tidak ada yang menganggap sukses itu datang dengan mudah. Setiap hari adalah perjuangan baru.
Joko tidak hanya mengelola bisnisnya yang semakin besar, tetapi juga harus berhadapan dengan persaingan ketat. Banyak pengusaha lain yang mulai merambah bisnis yang sama. Joko harus terus berpikir kreatif dan bekerja lebih keras agar bisnisnya tetap eksis di tengah banyaknya pesaing. Ia belajar tentang pentingnya manajemen keuangan yang baik, pengelolaan sumber daya manusia, dan juga bagaimana melakukan pemasaran yang efektif. Untuk itu, ia sering mengikuti berbagai seminar dan membaca buku-buku bisnis. Berbagai pengalaman yang ia dapatkan dari pemilik toko yang pertama kali memberinya kesempatan kini menjadi modal berharga dalam perjalanan hidupnya. Namun, meskipun sibuk mengembangkan bisnis, Joko tetap menjaga nilai-nilai yang diajarkan ibunya. Ia tidak pernah melupakan doa ibunya yang selalu menguatkannya. Ibu yang meskipun sudah sakit, selalu mengingatkan Joko untuk tidak pernah sombong dan terus bekerja keras. Ibu selalu bangga padamu, nak. Teruslah berjuang dengan hati yang tulus, kata ibu Joko ketika ia datang menjenguknya di rumah sakit beberapa bulan sebelum meninggal. Setiap kali Joko merasa kelelahan dan terpuruk, ia akan mengenang kalimat itu yang memberinya kekuatan untuk terus maju. Doa ibunya seakan menjadi bahan bakar bagi semangatnya. Ia tahu, jika ingin sukses, ia harus terus berjuang tanpa mengenal kata menyerah. Pada puncak kesuksesan, kehidupan Joko dihadapkan pada ujian yang sangat berat. Beberapa bulan setelah membuka usaha yang cukup besar, ibunya, yang sudah lama sakit, akhirnya menghembuskan napas terakhir. Ibu yang selalu berada di sisi Joko, memberi semangat, dan mendoakannya agar sukses, kini tiada lagi. Kehilangan ibu adalah pukulan yang sangat dalam bagi Joko. Ia merasa seperti kehilangan bagian terpenting dalam hidupnya. Ibu bukan hanya orang yang memberinya kehidupan, tetapi juga orang yang menanamkan nilai-nilai kerja keras dan doa dalam setiap langkah hidupnya. Tanpa ibu, Joko merasa sepi dan terhimpit oleh kesedihan yang mendalam. Namun, meski merasa sangat kehilangan, Joko tahu bahwa ia tidak bisa berhenti. Ia tidak bisa membiarkan perjuangan yang telah dijalani bersama ibunya sia-sia begitu saja. Ia harus tetap berjalan, karena itu adalah pesan terakhir ibu yang selalu mengajarkan agar tidak menyerah dalam menghadapi kehidupan. Joko menutup sejenak bisnisnya dan beristirahat untuk mengenang ibu tercinta. Ia pergi ke makam ibu, dan di sanalah ia berdoa untuk pertama kalinya tanpa mendengar suara ibu di sampingnya. Air mata mengalir, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Ibu telah memberinya banyak pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Saya akan terus berjuang, Bu. Ini semua untukmu, bisik Joko pada makam ibunya. Rasa kehilangan itu justru semakin menguatkan tekadnya untuk melanjutkan perjuangan hidupnya. Setelah berbulan-bulan berjuang mengatasi kesedihan, Joko kembali ke bisnisnya dengan tekad yang lebih kuat. Kali ini, ia tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mewujudkan cita-cita ibunya, yaitu memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang-orang di sekitarnya. Joko memutuskan untuk membuka peluang bagi banyak orang yang kurang beruntung. Ia mulai memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja keras dan berubah. Banyak orang yang dulunya hanya hidup pas-pasan kini mulai menemukan harapan di perusahaan Joko. Dia memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak punya pendidikan tinggi, yang sebelumnya bekerja serabutan, untuk bergabung di bisnisnya. Selain itu, Joko mendirikan sebuah yayasan yang fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin. Yayasan ini membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan mereka, memberi pelatihan keterampilan bagi orang dewasa, dan juga memberikan bantuan untuk kebutuhan hidup mereka. Joko percaya bahwa dengan memberikan kesempatan kepada orang lain, ia bisa mengubah hidup banyak orang, sama seperti yang dulu ia inginkan untuk dirinya sendiri. Kisah Joko menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Dari seorang pemulung yang hampir putus asa, ia berhasil mengubah hidupnya menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ia membuktikan bahwa latar belakang keluarga dan keadaan ekonomi yang sulit bukanlah penghalang untuk mencapai impian, asalkan ada tekad yang kuat, kerja keras, dan doa yang tulus. Joko sering diundang untuk berbicara di berbagai acara, berbagi kisah hidupnya, dan memberikan motivasi kepada orang-orang yang merasa tidak punya harapan. Ia ingin mengingatkan semua orang bahwa tidak ada yang tidak mungkin jika kita mau berusaha. Tidak ada yang bisa menghalangi seseorang yang tekun dan berdoa dengan tulus, kata Joko di setiap kesempatan berbicara. Seiring waktu, bisnis Joko semakin berkembang pesat. Ia membuka cabang-cabang baru di berbagai kota, memperluas pasar, dan bahkan mulai merambah ke bisnis lain seperti properti dan restoran. Namun, meskipun kesuksesan sudah ada di depan mata, Joko tetap menjadi orang yang sederhana. Ia masih sering berkeliling ke tempat-tempat sampah untuk memastikan bahwa bisnisnya tetap berjalan dengan lancar. Ia tetap berbagi kebahagiaan dengan keluarga dan teman-temannya, serta membantu orang-orang yang membutuhkan. Setiap kali sukses meraih pencapaian baru, Joko selalu berdoa, "Terima kasih, Bu, untuk semua doa dan kasih sayangmu." Semua ini karena doa ibu yang tak pernah berhenti. Dan di dalam hatinya, ia tahu bahwa setiap langkah dan perjuangannya selama ini adalah untuk membuktikan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang terus berusaha dan berdoa. Dengan keberhasilannya, Joko membuktikan bahwa masa depan bukan hanya milik orang-orang yang beruntung, tetapi juga bagi mereka yang memiliki tekad dan semangat untuk berubah.